sedangkan kita sendiri nggak yakin, gimana orang lain bisa yakin kan begitu. Berarti itu kunci paling penting banget. Halo, selamat sore tim Ngopi-Ngopi. Kali ini kita kembali di channel Ngopi-Ngopi akan berbincang dengan seorang figur yang sebenarnya beliau ini, bolehlah kalau saya mengaku sebagai temannya, adalah seorang figur yang sangat inspiratif teman-teman. Saya pertama kali mengenal beliau ini adalah seorang marketing yang sudah lalu lalang begitu ya dalam banyak usahanya beliau, dan bagaimana beliau menjalani ini mulai dari muda sampai sekarang dengan ketangguhan beliau menghadapi segala hal yang pasti ini bisa menginspirasi teman-teman ketika teman-teman menyimak cerita dari beliaunya sendiri. Kali ini figur ini sudah hadir bersama kita di sini. Selamat sore, Bib. Izin untuk kita mau ngobrol tentang perjalanan sampean sampai ada di detik ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir di podcast kita. Beliau adalah Habib Nizar Al-Hasni, ya Habib ya. Beliau adalah sosok yang sangat humble, teman-teman, enak banget dan tidak ngegap, karena beliau mungkin Habib dengan masyarakat awam ataupun seperti saya, beliau sangat humble begitu, dan itu luar biasa sekali. Bib, boleh nanya-nanya dulu mungkin, sampean asli kelahiran Bangkalan? Kelahiran Bangkalan, lebih tepatnya di Kecamatan Kamal. Oh, Kamal sih. Ya, Desa Banyuaju. Terus masa muda sampean habiskan di Kamal ini? Masa muda singgah-singgah. Wah, gimana tuh Bib ceritanya singgah-singgah dari apa? Dari sekolah ya, SD, dari keluar SD kelas 6 singgah ke Jawa Tengah. Subhanallah. Iya. Balik lagi di SMP, balik ke Madura lagi. Setelah dari Madura lulus SMP, sudah mulai belajar melanglang buana. Berarti sampean pendidikan sebenarnya sampai SMP. SMA nggak lanjut. SMA tidak lanjut karena kasihkan di luar. Wah, sudah menikmati, apalagi tahun-tahun itu sekolah tidak terlalu segencar sekarang ya. Ya, seakan-akan tidak diwajibkan. Ya, benar-benar. Kalau dulu wajibannya mencari ilmu. Malah dulu itu ada kondisi di mana sekolah itu tidak perlu sama sekali gitu, yang penting ilmu agama. Ya. Akhirnya sampean setelah lulus SMP, sampean mulai menjalin karir begitu juga. Ya. Jadi dari SD sudah mulai dibelajarin untuk manasik, cara berdagang itu. Iya. Ya, terkait dengan niaga lah. Dan sampean dalam perdagangan, aktivitas usaha sampean itu di Madura saja atau pernah di daerah lain? Perjalanan awal saya lebih belajar di luar Madura. Iya. Sebagai marketing. Iya, betul ya. Ya, marketing, dan juga kata orang dulu tuh saya. Iya, karena sampean nih marketir yang enak banget gitu. Habib ini bukan tipikal yang menggebu-gebu seseorang harus membeli usahanya, kerjasama dengan mereka, tapi beliau tuh santai tapi konsisten, santai. Itu kalau di luar Madura berarti pernah di mana aja? Pertama kali saya ada di Bali. Di Bali itu belajar marketing di sebuah pabrik swasta ya. Iya. Nah, itu pabrik cat. Iya. Pabrik cat tembok, di mana saat itu pemilik atau owner ini sangat membutuhkan seorang marketing. Ya. Karena pabrik ini berdiri awal, si owner belum pernah menjalani usaha ini. Betul. Alhamdulillah kami dipertemukan dan ada kesepakatan di sana untuk bekerja sama. Betul. Orientasinya yaitu lebih ke memperkenalkan produknya dari Bali sampai ke Lombok. Artinya pangsanya di sana ya, Bali dan Lombok. Alhamdulillah saya pribadi dikasih amanah sama beliaunya itu pegang area Bali Lombok. Dan alhamdulillah sesuai harapan kita bersama, produk tersebut bisa sampai ke dan menguasai pasar.
Targetnya udah melampaui Sudah begitu. tahun 2009 berakhir di 2017. Banyak hal yang dipelajari di sana sehingga membawa saya pribadi mempunyai pemikiran kenapa tidak harus mengembangkan di tempat kita sendiri, di kelahiran kita sebenarnya. Berarti sampean dapat pelajaran berharga banget di Bali. Alhamdulillah. Boleh share lah di poin-poin penting mungkin yang sampean dapatkan di Bali tentang gimana sih sampean bisa melampaui ini Bali dan Lombok loh, sampean bisa itu. Satu, untuk buat saya ya simple ya, untuk marketing itu mungkin memasarkan, yang penting ada produk kan ini. Saya pegang produk Iya, dan produk itu bisa digunakan. iya, dan sampean yakin gitu dengan Meyakini hal itu. Jadi walaupun saya pribadi tidak tahu bahasa Bali, tidak tahu bahasa Lombok, sampean nggak tahu bahasa Bali. kurang lebihnya demikian. Karena apa ya? Cuman buat saya itu kan nggak ada suatu batasan lah kan untuk seperti itu kan gitu. Kalau kita juga punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia kan. Betul. Intinya saya tahu bahasa Indonesia dimanapun saya berada, dimanapun saya bertempat tinggal, ya udah saya fine-fine aja, nggak ada masalah. Yang penting kuncinya sampean punya. Yaitu pertama punya produk dan sampean yakin terhadap produk. Bagaimana kita kalau nggak yakin dengan produk kita sendiri, bagaimana kita bisa meyakinkan produk itu kepada orang lain? Sedangkan kita sendiri nggak yakin, gimana orang lain bisa yakin? Dan begitu. Berarti itu kunci paling penting banget. Ya alhamdulillah, karena orientasinya itu lebih ke supplier ya, toko-toko yang ada di Bali maupun di Lombok. Ya, alhamdulillah ketuk satu persatu, walaupun katakan awalnya itu mereka tidak menerima produk tersebut karena alasan produk baru lah, tidak ada inilah, tidak, Karena kan orang itu kadang memang seneng status quo gitu kan, apa yang sudah berjalan selama ini. ambil gampangnya saja. Kalau saya pribadi tidak demikian, justru sebaliknya, lebih suka, lebih tertantang pada produk-produk yang baru. Karena memang apa ya, hal-hal baru itu kadang memang lebih baik. Dan berapa lama sampean berproses dalam mulai dari sampean belajar awal-awal marketing sampai sampean bisa melampaui target yang sampean ini itu berapa lama? Pas ya, waktu yang pas dianggap kesuksesan yang berhasil membawa produk tersebut itu 6 bulan berjalan. Setelah 6 bulan berjalan, Itu cepet banget loh. Sampean mengadaptasinya cepet banget. iya, karena kurang lebihnya kita kan punya prinsip tidak menyia-nyiakan waktu aja. Betul. Sedangkan Disiplin. marketing ini waktu tuh sebenarnya nggak terbatas, Ya. batasan waktu. Tapi sampean ngeset sendiri tentang waktu. Insya Allah demikian. Dan akhirnya dengan upaya yang keras sampean belajar banyak dari sana, ya sukses lah. Alhamdulillah sukses dalam produk tersebut, lalu berorientasi untuk berpikir gimana mengembangkan diri. Nah, seperti itu Pak. Gimana? Jadi untuk pengembangan diri ini saya sendiri berpikir saya harus berkembang nih. Saya mampu untuk menjual produk, katakan mitra, kan gini, mitra kerja atau siapapun. Kenapa kita tidak coba mengembangkan diri? Kita punya produk sendiri. Betul. Akhirnya sampean ilmunya sudah punya, senjatanya sudah ada. Kenapa gak kita terapkan ke punya sampean sendiri? Oke, setelah itu sampean apa tuh? Setelah sampean yakin dengan kemampuan sampean itu, yang sampean lakukan next apa? 2018 akhir ya, 2018 akhir. Nyampe di Madura kembali, terasa awalnya memang seperti orang baru Pak. Orang baru karena apa ya, alamnya sudah beda. Beda banget Bali sama berada di luar ini sudah bingung nih. Bingung dengan kondisi. sampean harus nol lagi, harus menang dari nol lagi. Satu ya, karena masih perlu beradaptasi Benar. sama orang-orang sekitar. Meskipun tanah kelahiran sendiri sebetulnya. Walau sama teman-teman sendiri pun harus gitu. Iya. Karena sudah lama nggak ketemu, nggak jumpa, nggak bersilaturahmi kan gitu. Seakan-akan memang agak kaku saja awalnya. Tapi itu tidak menjadi suatu batasan aja buat saya. Tetap tidak menjadikan suatu batasan. Bib, sambil dipersilahkan kopinya. Iya. Mbak.
Alhamdulillah. Ini kopi dan airnya disupport Bariklana. Iya, wah mantap sekali nih Bang. Mantap. Iya, boleh di ini Bib, lanjutnya sampean sudah kembali ke Madura, punya keputusan untuk menerapkan itu di Madura. Alhamdulillah saat pulang nyampe ke Madura, kami coba membawa satu produk dari Malang, itu produk teh kemasan. Ya, Teh kemasan. Alhamdulillah kami bermitra dengan salah satu produsen pabrik teh kemasan tersebut. Coba kami pasarkan di area Bangkalan khususnya. Saat itu karena memang produk baru nih ya, merintis produk baru, berjalan 3 bulan. Alhamdulillah kita mencapai target 3 bulan Bib ya. lebih dari 3 bulan. Pas waktu ke 6 bulan harusnya itu mencapai lebih. Iya, Tapi di sini Bang, kita ada problem dengan produk-produk kompetitor yang sudah ternama lah, betul. Besar ya. yang sudah ternama, Pemain besar. sehingga kurang lebihnya produk kami tergeser. Itu kengeriannya di sana Bang. Itu kengeriannya dimakan sama produk yang besar, sehingga tergeser dengan sendirinya. Dalam jatuh punya usaha saat itu, tetap harus punya semangat nih kan ya. Kami gagal di produk ini, boleh lah, tapi produk yang lain ini banyak. Tetap optimis. Lah. Produk yang lain ini banyak. Nggak harus di produk itu saja. Betul. Alhamdulillah Allah mempertemukan saya dengan Kiai Mustafa, dengan beliau pengasuh pondok pesantren At-Thayyibiyah. Benar. Di mana pondok tersebut itu kurang lebihnya tanpa bayar Bang untuk siswanya. Ya. Jadi Benar digratiskan. Jadi musyawarah sama beliau, gimana Beb tentang usaha ke depannya nih, kurang lebihnya ya karena kebutuhan, bukan untuk kebutuhan pribadi ya, pribadi lebih bermanfaat lagi. Betul. Dimulai inilah perjalanan karir sampai menghantarkan kami sampai pada titik yang sekarang. Alhamdulillah. Dan sampean sekarang punya banyak ini Bib ya, kalau saya lihat tuh invest di beberapa usaha. Alhamdulillah. Hanya jelas yang kami sangat syukuri banyaknya saudara sudah Ya, sampean sudah enak banget di tanah kelahiran, nggak kayak 2018. Bener luar biasa. Ya, kita pengen sekali di waktu ngobrol dengan sampean nih, pengen tahu kiat-kiat buat sampean atau faktor-faktor yang bisa membuat sampean dalam kondisi dinamika begitu di usahanya, sampean tetap optimis dan sampai ada di titik ini. Apa aja sih Bib yang menurut sampean kuncinya untuk bisa menjadi pribadi yang seperti sampean? Simple aja Bang. Saat itu kita percaya dan yakin Allah itu akan membimbing kita. Kan ya, itu sudah kunci awal spiritualitasnya. Nah, yakin saja lah. Karena kita itu pasti Allah itu akan membimbing kita. Benar. Kedua, kita nggak perlu menutup diri. Ya mau konsep berjemaah pun kita nggak harus dengan siapa kan gitu. Yang penting selama itu tujuannya baik, ya nggak usah ragu. Ya Bismillah saja kan gitu. Walaupun kategori siapa sih, nggak perlu gitu, nggak perlu cari siapa sih partner kita, nggak perlu. Kalau buat saya Terbuka aja. Iya, terbuka saja. Yang penting intinya pada tujuannya, kan pada profil orangnya, bahkan gitu. Benar. Nah, ini yang menjadi mohon maaf. Ini mungkin beberapa di sana kan tanda kutip ya, karena ada sih karakter. Wah, ini saya harus dengan siapa dan Ya milih-milih harus standarnya ke person bukan ke tujuan jangka panjang. Ya. Ketiga ya optimis. Pasti kan Dalam kondisi apapun. dalam kondisi apapun optimis dan tetap semangat. Bahwa soal jatuh bangun itu sudah hal yang pasti, tapi optimis harus. Sudah, resiko itu sudah ada di depan mata kan, segala resiko. Jadi ketika kita membentuk satu usaha ya kita harus, resiko itu sudah ada. Itu sudah kita bangun terlebih dahulu resikonya itu. Walaupun itu tidak menjadi harapan buat kita resiko itu datang kan gitu. Tapi seenggaknya resiko itu sudah harus kita sikapi dengan bijak di awal.
Jadi ketika memang resiko itu datang, Kita udah siap. iya nah. Oke teman-teman, saya sangat menyayangkan sebenarnya obrolan sore hari ini karena begitu asiknya dengan Habib, begitu enaknya beliau, sangat humble dan cerita-cerita yang disampaikan beliau itu sangat dapat memotivasi kita untuk kehidupan kita nantinya. Tapi gimana lagi karena emang cuaca kurang memungkinkan. Saya juga minta maaf Habib sudah bisa ngobrol meskipun sesingkat ini. Semoga bisa menginspirasi banyak penonton ngopi-ngopi ini Bib. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu saja obrolan kita dengan Habib Nizar pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam ngopi-ngopi, ngobrol penuh inspirasi.